Recording. Halo, selamat malam, selamat pagi. Ini adalah hari ketiga ya, hari ketiga admin ngerasain nyoba-nyoba ZX25R titipan. Selama 3 hari ini admin kejar target karena ini harus di inrayen ya. Walaupun banyak orang bilang bahwa motor zaman sekarang tuh nggak perlu inrayen, tapi selama di buku panduan itu masih dianjurkan untuk inrayen ya, admin tetap lebih percaya buku panduan gitu, bahwa motor ini perlu inrayen gitu. Karena walaupun diproduksi dengan tingkat kepresisian yang cukup tinggi, tapi namanya metal atau besi ya kan, itu perlu ada adaptasi antara part satu dengan part lain yang saling bersinggungan atau bergesekan gitu. Nggak hanya itu juga, karena panas dari part yang bergesekan atau bersinggungan itu kan dia harus melalui proses pemanasan yang bertahap gitu. Jadi kalau part baru kemudian langsung dipanaskan secara mendadak, ya saya berpendapat itu kurang bagus gitu. Jadi kalau saya tetap butuh inrayen supaya antar part itu ada adaptasi. Oh ya, ini motor ini kilometernya sudah 403 kilometer. Jadi target saya tuh harus dapat 500 minimal gitu. Jadi walaupun anjuran dari buku panduan itu adalah 1000 km, tapi kayaknya saya cukup 500 aja ya kan. Setelah itu mungkin nanti akan ganti oli pertama dan filter olinya. Oke, kita rasain lagi nih motor. Jadi dari kemarin motor ini belum pernah saya geber ya, paling mentok di RPM 8.000, 10.000 aja gitu. Ya limiternya kan 18.000. Ya ini prepare nanti biar head to head sama CBR 250 RR ya. Gitu. Ini saya bukan sehari ya, selama beberapa jam ini, terutama malam hari, saya kejar target minimal satu malam saya harus bisa riding sejauh 150 km gitu. Ya 150 km tuh kemana aja ya kemana aja. Bisa ke seputaran Ciputat, Pamulang, kemudian terus muter lagi ke arah BSD, kemudian tembus ke Jakarta, Grogol, Tomang ya kan, muter lagi ke Halim, muter lagi TB Sumatupang. Pokoknya dalam satu hari itu saya harus tembus 150 km gitu, supaya target 500 km inrayen itu selesai. Setelah itu kan baru saya berani untuk geber-geber gitu. Ini 400 km juga saya geber sih, kayaknya saya berani ya, cuman mungkin tidak dalam jangka waktu lama gitu. Ya saya manut buku panduan lah pokoknya. Oh ya, make motor ini tuh karena kita terbiasa dengan motor yang limiter RPM-nya rendah gitu kan. Saya pakai GSX tuh di 13.000 limiternya, pakai CBR di 14.000 ya kan. Nah ini gigi 6 itu kecepatan 70 sampai 80 aja RPM-nya udah tinggi gitu. Jadi udah minta oper gigi. Kadang saya kagok gitu, perasaan masih mau naik giginya, begitu saya congkel-congkel loh kok sudah gigi 6. Jadi motor ini menurut saya napasnya sebenarnya pendek ya kalau menurut rasio giginya gitu. Cuman menjadi panjang karena limiternya juga tinggi gitu. Jadi menjadi panjang. Ini gigi 6 speed 79 atau 80 kpj. Kalau di CBR ini belum waktunya ya gitu. Masih gigi 5 segini gitu. Tapi ini di Ninja gigi 6 speednya 72. Saya suka sama motor ini karena fiturnya banyak ya.
ya dia ada KTRC ini, Kawasaki Traction Control. Nah, itu bisa disetel dari level 1, level 2, level 3. Jadi kita berkendara tuh lebih aman kalau di saat hujan, di saat tikungan, jalan agak berpasir dan sebagainya. Itu roda belakang akan ada campur tangan komputernya. Jadi kalau komputer memperkirakan ini motor akan tergelincir karena pasir atau karena jalan licin, nah, komputer akan mengkondisikan sehingga motor ini roda belakangnya tidak spin, sehingga kita lebih aman gitu. Nah, untuk balap itu di buku panduan disarankan untuk di off kan KTRC-nya gitu, karena itu akan mengganggu. Jadi kalau balap kan kita tikungan miring ya kan, kita mau buka gas tapi karena KTRC-nya mendeteksi ini mungkin bisa tergelincir, nah dia malah nggak mau lari motornya gitu. Jadi kalau di buku panduan itu disarankan untuk di off kan gitu. Jadi bisa disetting level 1, 2, 3. Nah, level 1 itu berarti campur tangan komputer terhadap motor ini tidak terlalu banyak. Kemudian level 2 itu campur tangan komputer terhadap motor ini sedang. Lah level 3 nih komputernya campur tangan banyak gitu. Nah, ini disarankan untuk jalanan hujan yang licin atau ada sedikit-sedikit berpasir dan sebagainya gitu. Kemudian selain itu juga ada ABS-nya. Ini ABS-nya kalau dibandingkan dengan CBR ini sepertinya lebih sensitif ini ya gitu, ABS-nya. Gitu. Kalau CBR kan kita agak tekan gitu baru dia terasa efek ABS-nya. Tapi kalau ini kayaknya lebih sensitif ABS-nya. Tapi itu yang belakang ya. Tapi kalau depan kayaknya enggak deh. Terus saya ngerasakan, saya coba rem mendadak tuh depan enggak gitu, karena mungkin yang belakang dibikin lebih sensitif dari depan, karena belakang itu kan lebih mudah ngesot bannya ya gitu, makanya dibikin lebih sensitif. Ini selama 3 hari ini ya saya segini aja speednya, paling 80, 70, kemudian paling naik 100 gitu, belum coba saya geber. Tapi ini udah coba 410, mungkin akan coba saya geber. Ini auto blipernya nih yang sensasinya racing banget gitu. Kita jalan pelan aja 60-70. Kedengeran nggak ya auto blipernya? Ini quick shifternya juga enak ya. Kita coba geber lagi. Jalanan sepi ya. Wah, ini remnya enak banget ya ini. CBR 2,5 RR tuh rem depannya udah lumayan enak, standarnya aja. Tapi ini lebih enak lagi.
kontrolnya juga enak, nyaman, minim getaran. Tapi itu tadi, shock breakernya waktu baru saya coba pertama kali ini shock breakernya terasa keras, tapi begitu 3 hari dipakai ini shock breakernya udah terasa empuk gitu. Mungkin penyesuaian, tapi rasanya nggak masalah ya, karena ini ada setelannya, shock breakernya ada apa, preloadnya bisa disetel. Ini udah berapa lap saya di sini nih. Malam ini saya fokus di sini dari jam berapa ya? Mungkin dari jam 1 kayaknya. Fokus saya di sini, saya muter-muter. Ini videonya saya cukupkan sampai di sini aja, karena saya mau fokus ke jalan raya ya. Bahaya, ini bukan di sirkuit. Kalau di sirkuit saya sambil ngomong ngoceh-ngoceh gitu masih bisa konsentrasi gitu, tapi di sini saya agak takut gitu. Karena di jalan raya itu banyak hal-hal yang tidak bisa terduga gitu ya. Kalau di sirkuit kan nggak ada, faktor X-nya sedikit lah ya. Ya paling kalau di Sentul tuh ya faktor X-nya ya ada komodo nyebrang, biawak nyebrang. Tapi kalau di jalan raya kan ya banyak faktor X lah gitu. Silahkan disimak. Ini dalam rangka prepare head to head battle antara CBR 250 RR punya saya dengan Kawasaki ZX 25R titipan. Oh ya, dalam battle nanti ini Kawasaki-nya, ZX-nya dalam keadaan standar ting-ting, jadi tidak ada yang diganti, knalpot dan sebagainya nggak akan diganti. Tapi CBR 250 RR-nya ya udah ganti knalpot, final gear juga nanti saya sesuaikan lagi gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin bagaimana caranya CBR 250 RR ini wani ngeyel. Oke, sampai di situ aja. Oh ya, ini ZX-nya juga dalam rangka mau bikin knalpot ya. Cuman sebelum bikin knalpot ya saya review dulu. Saya butuh karakter motor ini seperti apa, kemudian nanti baru desain knalpotnya, ukuran pipanya dan sebagainya saya hitung gitu. Kalau sementara sih ini yang butuh koreksi, jika kita ganti knalpot yang butuh dikoreksi adalah RPM rendah. Jadi 10.000 ke bawah ini harus dikoreksi. Bagaimana caranya 10.000 RPM ke bawah ini nggak terlalu ngempos kayak standarnya gitu. Oke, video off.